Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Ahmad Hasan dan Saya Lisa Devira, absen 14. Saya Mardiana Dewi, absen 9. Saya Najibana Syarifian, absen 12. saya Muhammad Andra Manika, absen 18. Di sini saya dan teman-teman ingin membahas tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia, bagaimana respon rakyat setempat hingga proses kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang. Cara awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Samudra Pasifik 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendaratnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Tujuan Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat setempat. Jepang melakukan berbagai propaganda. Rakyat Indonesia dibohongi oleh Jepang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan memajukan kesejahteraan. Beberapa eksploitasi yang dilakukan Jepang kepada Indonesia, contohnya yaitu Romusa, seperti yang disebut tadi. Jadi Romusa adalah nama lain pekerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Romusa ini dipekerjakan untuk membangun bangunan, pelabuhan, serta jembatan. Lalu Heigo, yaitu orang Indonesia harus melakukan pekerjaan kasar seperti membangun tubuh dan parit, pertahanan. Lalu ada juga peta yang merupakan tentara sukarela untuk Jepang. Belum lagi seorang wanita sebagai penghibur dan menanam paksa sumber daya di Indonesia. Ada perlawanan Indonesia ke Jepang yang diantaranya yaitu perlawanan rakyat Aceh yang terjadi di Kot Pieng Bayu karena sekresi bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Kalimantan dikarenakan menolak Hiyo Indonesia sebagai alat perang Jepang dan penindasan Jepang ke Kalimantan, serta rakyat Papua yang menganggap organisasi Massa Punera sebagai alat propaganda untuk Indonesia. Dampak dari perlawanan inilah yang membangkitkan Indonesia mempunyai rasa nasionalisme dan Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan sesungguhnya. 7 September 1444, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktian, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1445, Panglima pemerintah di Jawa Jenderal Umakichi Harada mengumumkan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosokai. Sidang pertama dilakukan tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan, memutuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat negara, yaitu Indonesia Merdeka. Sidang kedua dilakukan tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rencana UUD, ekonomi, keuangan, bela negara, serta penjajahan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Izumbi Inkai sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno. Tugas utama BPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disambut haru oleh pejuang bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Karawang untuk kemudian didesak akan mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di Rumah Laksamana Maida karena
karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Karena Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Teks ini berdasarkan pembicaraan antara Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Teks ini diketik oleh Sayuti Malik. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati istri Soekarno. Upacara dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.